Bawah. Belalang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam. Shalom. Salam. Kita pantas bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan pada malam hari ini karena bacaan-bacaan dan tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam kitab suci pada hari ini memperkaya dan meneguhkan makna dari perayaan syukur yang kita selenggarakan pada malam hari ini. Tadi kita mendengar dalam bacaan pertama tentang seorang yang sangat bijak, yang sangat unggul keteladanan hidupnya. Dia bernama Eleazar. Dia adalah seorang ahli Taurat yang sangat terkenal. Sebagai seorang ahli Taurat, dia tentu tahu apa yang menjadi alasan dan tujuan dari Tuhan memberikan hukum Taurat itu kepada umat Israel. Karena itu dia tahu alasan mengapa dia lebih memilih taat kepada hukum itu daripada taat kepada titah perintah raja yang adalah manusia biasa. Bagi Eleazar sebagai seorang ahli Taurat, dia paham betul bahwa hukum yang diberikan oleh Tuhan itu adalah sebagai ketetapan perjanjian yang Tuhan berikan kepada umatnya untuk membuat umatnya itu mengalami keselamatan. Karena dalam ketetapan perjanjian antara Allah dan umat Israel dikatakan bahwa aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ketetapan dari perjanjian itu yang dijabarkan dalam hukum-hukum Taurat yang dipelajari, yang diyakini, dan yang dihayati dengan penuh oleh Eleazar. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, Eleazar heran dia mengapa ahli-ahli hukum Taurat yang lain malah seolah-olah berlaku arogan, berlaku angkuh, berlaku seperti tidak taat tegar hati berhadapan dengan hukum Tuhan itu. Mengapa manusia itu berusaha untuk menyelewengkan hukum, ketetapan perjanjian, perintah-perintah Tuhan yang membawa manusia kepada keselamatan, dan orang-orang lain ini mau menyelewengkan perintah itu yang mengantar manusia kepada kesesatan, kebinasaan. Untuk Eleazar sebagai ahli Taurat, dia yakin betul tidak mungkin manusia itu akan mengalami kecelakaan. Tidak mungkin hidupnya menjadi tercela. Tidak mungkin dia akan menjadi orang yang durhaka kalau dia melaksanakan dengan tekun perintah-perintah Tuhan itu. Karena Tuhan yang memberikan perintah itu adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Baik, yang mau mengajar, membimbing, memelihara, menuntun umatnya kepada keselamatan dan kebahagiaan. Itu Tuhan yang diimani, itu Tuhan yang diyakini oleh Abraham dan juga oleh seluruh
pendahulu-pendahulu bangsa-bangsa yang taat kepada Tuhan itu Allah yang sungguh peduli pada keselamatan umatnya. Demikian juga tak mungkin orang akan menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih baik, lebih benar hidupnya. Tak mungkin dia menjadi lebih aman kalau dia berani melawan perintah Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, Abraham Eliazar mengatakan, saya memilih untuk mati dalam ketaatan, hormat, dalam cinta kepada hukum Tuhan, daripada berpura-pura, daripada menyerahkan diri saya kepada ahli-ahli Taurat palsu yang mau menggiring dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang durhaka, yang tercela, dan yang mencelakakan keturunan dan generasi-generasi yang akan datang. Tuhan yang maha baik itu, yang maha bijaksana dan maha kuasa itu, itulah yang ditakuti, itulah yang dikasihi, itulah yang dilayani oleh Eliazar. Bagi Eliazar, daripada melawan, daripada menolak, daripada menentang Tuhan, bersikap arogan dan angkuh, tegar hati berhadapan dengan Tuhan, seharusnya manusia itu bersyukur kepada Tuhan atas hukum yang Tuhan berikan kepadanya. Seharusnya manusia itu bersikap rendah hati untuk taat kepada Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah jalan kepada kebenaran, jalan kepada kehidupan, jalan kepada kesempurnaan. Tuhan yang memberi hukum itu bukan Allah yang kejam, tapi Dia yang maha baik, yang semata-mata menghendaki kebahagiaan, keselamatan umatnya. Itu yang saya lihat dan saya yakini yang menjadi dasar mengapa Eliazar ini dengan tekun dan teguh mengatakan, saya akan tetap setia kepada hukum Tuhan ini, karena inilah yang mengantar kepada kebenaran, inilah yang membuat hidupnya tidak bernoda dan bercela, inilah yang mendatangkan kepadanya damai, sejahtera dan keselamatan. Ini yang membuat hidupnya menjadi teladan yang dikenang oleh anak cucunya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, teladan dari Eliazar mengingatkan kepada kita juga ya, peran, status, sikap hidup kita masing-masing. Bagaimana kita memandang Tuhan, bagaimana kita memandang hukum Allah, bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Saya hormat, saya cinta, saya rendah hati, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikannya, atau saya meremehkan, menyepelekan, meninggalkan dan melupakan Tuhan. Kalau kita memilih meninggalkan dan melupakan Tuhan, berarti kita memilih menuju kepada kehancuran dan kecelakaan. Karena Tuhan satu-satunya sumber kebaikan dan kebenaran. Menjauhkan diri daripadanya berarti menjauhkan diri dari segala kebaikan dan kebenaran. Dan Tuhan yang baik dan benar itulah Bapak Ibu Saudara-saudari yang juga kita dengar dalam pribadi Yesus, yang diceritakan oleh Injil Lukas pada hari ini, di mana Yesus, Allah yang baik itu, bertemu dengan Zakius. Terjadi suatu pertemuan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada pertemuan yang sangat bermakna, penting bagi hidup Zakius dan juga bagi hidup kita. Kalau kita lihat, Injil menceritakan siapa pribadi Zakius. Pribadi Zakius itu adalah gambaran pribadi orang yang ditolak oleh masyarakat, disingkirkan karena dia itu dianggap melakukan perbuatan yang berdosa, menagih pajak, kadang-kadang menyelewengkan pajak itu. Dia tidak disenangi oleh orang karena dia itu dilihat sebagai antek-antek dari orang-orang Romawi, termasuk dari bagian orang yang datang untuk menindas
untuk menekan, membebani hidup orang lain. Karena itu dia disingkirkan. Dia tidak berani hidup di tengah orang lain. Dia berusaha untuk menyingkirkan diri dari tengah-tengah orang lain. Takut berhadapan dengan orang lain. Itulah suasana yang dihadapi oleh Zakius. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Zakius berjumpa dengan Yesus, dia tahu bahwa Yesus akan datang. Dia yang dalam suasana yang serba minder karena dicap sebagai berdosa itu, disingkirkan oleh masyarakat karena dianggap sebagai orang yang jahat, pengkhianat bagi yang tidak disukai. Ketika mendengar bahwa Yesus akan datang, dia berlari. Ada keinginan yang sungguh besar untuk bertemu dengan Yesus. Karena dia tahu, dia mendengar bahwa Yesus ini bukan orang yang biasa. Dia tahu dan bahwa Yesus ini pribadi yang dimana orang mendapat ketenangan, pengampunan, penyembuhan, keselamatan. Karena itu dengan keyakinan itu maka dia berusaha untuk melihat Yesus, dan tidak gampang. Banyak halangan untuk dia bertemu dengan Yesus. Dikatakan bahwa di tengah-tengah orang ramai sehingga dia sulit untuk berjumpa dengan Yesus. Orang ramai itu memblok dia. Lalu badannya pendek, kecil. Dia tidak bisa berjumpa dengan Yesus. Itu lagi, jadi ada halangan fisik juga. Ada halangan batin juga karena dia sudah merasa minder. Tidak yakin diri karena saya sudah dicap sebagai orang yang berdosa, orang yang bersalah. Sebagai pengkhianat. Karena menjadi antek-antek penjajah orang-orang Romawi. Tapi karena dia tahu bahwa Yesus itu adalah orang yang luar biasa, Allah yang baik, maka dia tidak membiarkan dirinya dikalahkan oleh hambatan itu. Maka sebaliknya dia berlari, melakukan usaha yang lebih keras untuk mendapat Yesus, sampai dia naik ke atas pohon. Dan memang benar, setelah dia melihat Yesus, Yesus itu datang kepadanya. Yesus itu menunjukkan sikap yang berbeda. Kalau orang lain melihat dia hanya dan sambil mengadili dia, kamu itu orang yang jahat, kamu itu orang yang berdosa, kamu itu adalah orang yang sangat kejam. Yesus ketika dia melihat Zakius, dia melihat ke atas, menghormatinya. Memandang Zakius itu, memperlakukan dia sebagai seorang pribadi tanpa mengadilinya. Itu sikap Tuhan Yesus. Dan ketika Zakius itu melihat Yesus, dan Yesus bertatap muka dengan dia, bertemu di dalam hati mereka, dan terjadi pembalikan. Kalau pertama Zakius itu yang pergi berusaha keras untuk menjumpai Yesus, dan sekarang Yesus yang mengambil inisiatif, yang berkata kepada Zakius, Zakius, aku mau datang. Kalau orang lain menolak, menjauhkan diri daripadamu, aku mau datang kepada kamu. Kalau rumahmu selama ini itu tersingkir, tidak ada orang yang berani datang, sekarang aku mau masuk ke dalam rumahmu. Aku mau bertemu dengan kamu. Dan pertemuan Yesus, undangan Yesus untuk tinggal bersama dengan Zakius membawa perubahan, bukan hanya di rumahnya, tapi juga dalam hati, dalam hidup dari Zakius itu. Rumahnya diubah menjadi rumah yang ditakuti, rumah yang terasing di mana tidak ada orang yang mau datang, rumah yang hanya dikungkung, dipenuhi dengan harta benda, rumah di mana tempat dia mengungsi karena takut dikejar, takut dibenci orang. Sekarang dengan Yesus hadir, dengan menerima Yesus di rumahnya, rumah itu menjadi terbuka untuk menerima tamu. Tidak lagi menjadi tempat yang sunyi karena Yesus ada bersama dengan mereka. Yesus merubah hidup, memperbaiki hidup, membebaskan dia dari segala hambatan, menyempurnakan hidupnya. Pertemuan dia dengan Yesus itu membuat dirinya, kerinduannya dipenuhi,
kekosongan hidupnya itu dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Begitulah para Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Begitulah Dia mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang dikecualikan, yang mau disingkirkan oleh Tuhan. Begitulah Dia mengundang kita semua juga untuk tidak menyingkirkan, tidak terlalu gampang menghakimi, tidak terlalu gampang untuk menghukum satu sama lain. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik, yang berbelas kasih, di mana harapan dapat disandarkan, di mana orang-orang yang merasa tersingkir diterima, di mana orang-orang yang merasa kecil dibuat besar, di mana orang-orang yang merasa sakit disembuhkan, orang yang buta dibuat melihat, bahkan orang yang mati secara fisik maupun secara rohani dihidupkan, dibaharui oleh Tuhan kita. Kasih Tuhan yang besar demikian itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, menjadi alasan mengapa kita sebagai orang Kristen setiap hari harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan itu tidak hanya ditunjukkan kepada Zakheus, tidak hanya terjadi pada abad-abad yang lampau, sampai sekarang pun melalui firman-Nya, melalui tubuh dan darahnya yang kita terima tiap hari, kasih dan kebaikan Tuhan itu masih datang untuk memberdayakan, untuk membebaskan, untuk mengangkat martabat kita, untuk menyelamatkan. Karena itu kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Selalu ada alasan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Santo Fransiskus dari Assisi, dia sadar bahwa Tuhan itu adalah sumber segala kebaikan. Kebaikan Tuhan itu tanpa batas, luar biasa dalam, lebar, tinggi. Karena itu dia bilang Tuhan itu adalah sumur bolu, kebaikan yang tertinggi, tak ada kejahatan di dalam dirinya, selalu memberikan yang terbaik untuk manusia. Karena itu dia katakan kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, bahkan dalam saat-saat sulit, dalam saat sakit, dalam saat-saat menjelang kematian pun, Fransiskus melihat bahwa di situ pun Allah sebenarnya menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada kita. Terpujilah Engkau, saudara maut, terpujilah Engkau Tuhan karena saudari maut, terpujilah Engkau Tuhan karena saudari api. Begitu Fransiskus melihat segala anasir alam ini, unsur-unsur alam ini, bahkan maut sekalipun dilihat sebagai saluran kebaikan Tuhan yang mengantar manusia kepada keselamatan dan kebahagiaan kalau dia memiliki iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bersyukur kepada Tuhan itu adalah tema kita. Itu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita renungkan pada hari ini. Bukan hanya Zakheus, kita pun masing-masing dari kita pasti kita sudah menerima jutaan, bahkan tak terhitung banyaknya berkat dan rahmat, banyaknya kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan hanya karena hari ini adalah diterima jabatan atau tugas sebagai uskup, maka kita perlu bersyukur. Kabisan dan jabatan sebagai uskup hanya salah satu dari sekian ribu jutaan butir-butir ungkapan-ungkapan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu Fransiskus mengajak kita untuk mengembalikan semua yang kita punya ini, yang sudah kita terima yang baik itu kepada Tuhan. Kembalikan semua itu kepada Tuhan, karena kami tidak punya kebaikan itu. Dengan ucapan syukur, dengan doa-doa kita, dengan amal bakti kita, karya-karya karitatif kita kembalikan kepada Tuhan, pemilik satu-satunya kebaikan kehidupan itu, supaya kita tidak lupa
pastor, menjadi brother, menjadi suster, menjadi bapak dan ibu, menjadi anak, menjadi siapapun status kita, selalu ada cara kita untuk membalas kebaikan yang kita sudah terima dari Tuhan. Kata Tuhan Yesus kepada kita, kamu sudah menerima segala kebaikan itu, segala talenta-talenta dan anugerah itu dengan gratis, dengan sia-sia. Maka sekarang kamu juga harus bisa memberikannya dengan murah hati, dengan penuh sukacita bagi sesama. Demi kemuliaan Tuhan, demi kedamaian hati kita, supaya berkat dan rahmat yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak menjadi kecil, tapi menjadi semakin besar, semakin bercahaya, semakin menarik banyak orang, berbuah, sehingga kebaikan-kebaikan itu makin hari makin menyebar. Kesaksian hidup kita makin hari makin bersinar. Hidup kita semakin bersemangat karena kita yakin bahwa Tuhan yang memberikan kebaikan itu akan terus memberkati setiap mereka yang tahu bersyukur, yang tahu berterima kasih, yang tahu membalas kasihnya dengan berbuat juga kasih kepada sesama. Dan Bunda Maria yang kita rayakan pada hari ini adalah teladan bagi kita. Dia yang sudah menyerahkan seluruh hidupnya. Tradisi mengatakan bahwa dia itu sudah umur 3 tahun dibawa oleh orang tuanya ke Bait Allah. Dan selama masa mudanya itu dia menjadi orang yang aktif, Bunda Maria, bersama dengan mudi-mudi dari orang-orang Yahudi pada zamannya untuk melayani Tuhan. Dengan pelayanan kepada Tuhan itu dia sebenarnya mempersiapkan tubuhnya, mempersiapkan